Kulalui jalanan terjal dengan bara semangat dalam diri. Mengemban amanah sampai batas wilayah. Kadang lupa dengan kata lelah. Lihatlah, riuh angin menari bersama pepohonan rimbun lagi luas. Kau tahu, kekayaan sumber daya alam menjadi potensi kemakmuran bumi pertiwi. Belum lagi eksotisme alam asli pulau terluar, Enggano, merupakan hasil tani terbaik di bumi Rafflesia. Dedikasi ini demi menghimpun penerimaan negara untuk kesejahteraan negeri. KPP Pratama Arga Makmur berdiri pada tahun 2008 yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, kami selalu mempersiapkan diri dengan pembacaan doa pagi dan Monday activity setiap hari Senin, agar dapat melayani wajib pajak dengan optimal. Hal ini sesuai dengan upaya kami dengan melakukan pelayanan yang terbaik dengan moto kami, Camkoha. Kami pun telah menjalankan sistem kerja dalam tatanan normal baru yang produktif, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan melalui pembenahan sarana prasarana serta penerapan pola hidup bersih dan sehat. Semua demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya Insinyur Haji Nian, Bupati Bengkulu Utara. Atas nama masyarakat Bengkulu Utara, mengucapkan terima kasih kepada KPP Pratama Arga Makmur yang telah menyediakan layanan mobil pajak keliling ini. Sukses buat KPP Pratama Arga Makmur. Menurut saya, inovasi Papiku mempermudah kami sebagai wajib pajak untuk memantau proses pemindahbukuan tanpa perlu datang ke kantor pajak. Semoga kedepannya inovasi dari KPP Pratama Arga Makmur bakal terus bertambah. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bengkulu. Ini kita kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu. Kali ini saya sudah berada di Bro and Sis Cafe and Resto nih ya.
Nah, hari ini tempat UMKM salah satu di Kota Bengkulu ini cocok banget untuk pemirsa di rumah yang ingin pergi bersama keluarga, berkumpul dengan teman-teman ataupun keluarga Anda di. Nah, pemirsa berbicara mengenai UMKM ya. Tema kita di Selamat Pagi Bengkulu pada episode kali ini akan membahas mengenai UMKM nih. Dan juga ini kita akan mengenai kantor pelayanan pajak Pratama yang juga tentunya merupakan salah satu hal yang wajib untuk UMKM. Nah, saya juga ingin memberitahu ya untuk pemirsa di rumah bahwa menurut data di APBN 2020 bahwa 82,5% nih keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak itu sangat tergantung dari kesadaran masyarakat kita dalam membayar pajak, pemirsa. Nah, dan kita ketahui bahwa 2020 ini banyak sekali hal yang terjadi ya, dan salah satunya ini juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap para pelaku UMKM. Namun seperti kita ketahui bahwa pemerintah kita tidak tinggal diam ini dengan adanya masalah yang sedang kita hadapi di tahun 2020 ini. Ini juga dibuktikan dengan adanya program-program dari pemerintah dengan membuat salah satunya adalah program untuk membantu para pelaku UMKM yang bertujuan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini terkhusus untuk membantu para UMKM pemirsa di masa pandemi ini. Nanti di episode kita di Selamat Pagi Bengkulu ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih perpajakan dan juga pemulihan ekonomi nasional untuk para UMKM. Nah, hari ini saya akan segera menghadirkan narasumber kita dan kita akan berbincang mengenai perpajakan di Indonesia dan juga pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa? Tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Saya akan segera kembali dengan ketiga narasumber kita setelah jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu KPP Arga Makmur Sahabat UMKM. Nah pemirsa, di Bro and Sis Cafe and Resto yang merupakan salah satu UMKM di Kota Bengkulu kali ini, kita sudah kedatangan ketiga narasumber kita. Dan bisa kita lihat ya, saya mau menyapa dulu ini ketiga narasumber kita dari yang paling cantik nih di sebelah sudah bisa melihat ada Ibu Nani Triwahyuningsi, beliau merupakan Kepala KPP Pratama Arga Makmur. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Mbak Zaini. Ya. Selamat pagi pemirsa RBTV yang berbahagia. Apa kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah baik Mbak. Baik Mbak Sehat, Ibu ya. ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, di sebelah Bu Nani kita juga sudah kedatangan Bapak Edi Wahyudi, beliau merupakan Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Pak Edi pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Selamat pagi juga untuk warga Bengkulu. Iya, selamat pagi. Dan pemirsa, di sebelah Pak Edi kita juga sudah kedatangan Bapak Itsmet Saputra, beliau merupakan
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dari Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak Ismet. Selamat pagi Mbak Zani, selamat pagi buat pemirsa dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Ya, gimana Pak Ismet kabarnya pada pagi hari Pak Ismet? Oh baik, ini pagi yang lumayan cerah ini. Cerah ya? Iya, ini cukup mudah-mudahan diskusi kita ini membawa berkah begitu. Iya, baik-baik. Dan juga pemirsa, tadi di awal saya sudah membahas bahwa di perbincangan kita di Selamat Pagi Bengkulu kali ini kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya penjelasan mengenai perpajakan dan pemulihan dari ekonomi nasional untuk para UMKM. Mungkin saya mau langsung bertanya saja ke Ibu Nanik Triwahyuningsi. Nah, Bu, mengenai tema kita pada pagi hari ini yaitu KPP Arga Makmur Sahabat UMKM. Nah, menurut Ibu Nanik sendiri bagaimana sih Bu hubungan yang dibangun oleh KPP Arga Makmur terhadap UMKM? Terima kasih Mbak Zani. Jadi KPP Arga Makmur Sahabat UMKM. Di sini maksudnya hubungan kami dengan UMKM itu tidak hanya sebatas antara instansi pemerintah, dalam hari ini adalah kantor pajak dengan UMKM sebagai wajib pajak, tapi kita lebih membina ke hubungan kemitraan, ke hubungan sahabat sebagai binaan kami. Jadi Mbak, UMKM kan seperti yang kita tahu dia menyumbang 61% dari produk domestik bruto. Ya. Kalau di Provinsi Bengkulu sendiri berdasarkan data statistik yang dirilis tahun 2019, UMKM ini 99% dari usaha non pertanian itu diserap oleh UMK, yaitu usaha mikro dan kecil. Sedangkan 1%-nya baru diserap oleh UMB, usaha menengah dan besar. Demikian juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu 88% tenaga kerja non pertanian itu diserap oleh UMKM. Jadi pantas saja kalau memang pemerintah ini memberi perhatian lebih kepada UMKM. Termasuk di sini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya menarik pembayaran pajaknya tapi memberdayakan UMKM juga. Ada program yang bernama Business Development Service. Di situ kami memberikan bantuan non finansial kepada UMKM supaya mereka lebih produktif, kinerjanya lebih baik. Di lapangan beberapa UMKM ini memang menghadapi kendala. Yang pertama sektor permodalan. Jadi mereka kan usahanya usaha rumah tangga, modalnya terbatas. Yang kedua untuk inovasi produk mereka belum terlalu mengenal untuk teknologi, informasi, pasar. Itu kalau mereka kelola secara mandiri itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan yang ketiga karena masih ini rata-rata mereka belum berbadan hukum. Jadi untuk aspek legalitas perizinan ini masih banyak yang belum mengerti. Nah, dari kendala-kendala itu maka kita mencoba melakukan pendampingan kepada UMKM, baik bisa dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi lain. Untuk KPP Arga Makmur, kami telah melakukan 9 kali kegiatan Business Development Service. Baik. Iya, jadi ada yang tentang permodalan dan insentif pajak. Untuk permodalan kemarin kita memanggil narasumber dari Kanwil Perbendaharaan di bawah pimpinan Pak Ismet. Dan juga kami mengajak dari kantor Pegadaian. Dan yang tidak kalah menarik juga branding. Branding ini kami lakukan sampai 2 kali karena memang UMKM-nya berminat, jadi minta lagi. Selain itu kita juga mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil DCP Bengkulu Lampung di bawah pimpinan Pak Edi Wahyudi, itu kita juga ikut. Jadi selama ini kita sudah mengundang 524 UMKM. Baik yang dilakukan secara tatap muka maupun lewat Zoom waktu pandemi ini. Gitu Mbak. Jadi kami juga selain BDS, kami juga berusaha supaya gimana sih produknya itu kita UMKM itu lebih dikenal. Karena memang salah satu masalah UMKM ini pemasaran ya mereka. Betul. Nah seperti di sini kan ada produk-produk UMKM.
kami juga punya galeri UMKM. Jadi produk UMKM binaan kami itu kami taruh di tempat pelayanan terpadu, tempat kami menerima wajib pajak. Di situ UMKM dapat mengenalkan produknya kepada wajib pajak yang datang meminta layanan perpajakan kepada kami. Nanti ada kontak personnya. Jadi selanjutnya masalah transaksinya nanti antara UMKM dan wajib pajak. Kami juga memasukkan produk UMKM ini ke kantin kami, Pak. Jadi bisa dikonsumsi oleh pegawai KPP. Jadi kami pinginnya kami ini bersinergi, kami bermitra. Jadi statusnya itu sama antara kami dan UMKM. Sehingga harapan kami dengan pertumbuhan UMKM, kinerjanya lebih baik, penghasilannya lebih baik, pajak yang dibayarkan juga akan tumbuh seiring dengan perkembangan UMKM. Iya, itu betul, mungkin betul. Mbak Zani. Ya betul sekali. Ini karena kalau untuk pelaku UMKM itu pengenalan produknya itu ya Bu ya yang harus dikembangkan oleh pemerintah, dan juga tadi Bu Nanik sampaikan pemirsa bahwa pajak ini juga merupakan salah satu penerimaan utama untuk negara kita. Nah ini mungkin dari Bu Nanik saya ingin bertanya lagi ke Pak Ismet, Bu. Nah Pak Ismet, mengenai peran pemerintah nih. Nah, bagaimana sih Pak peran pemerintah pajak dalam mendukung sektor UMKM selama masa pandemi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Zani. Jadi begini, karena situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung dari bulan Maret kemarin ya di Indonesia, ini berdampak luar biasa kepada segala sektor kehidupan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian. Jadi begitu kita bulan Maret positif mengetahui bahwasannya kita Indonesia juga terkena, ini berbagai kebijakan dilakukan pemerintah. Ya. Dan semua negara, jadi bukan hanya Indonesia, tetapi ada 216 negara di dunia mengalami hal yang sama. Jadi mungkin banyak masyarakat bilang, wah ini kita kok kebijakannya kemarin begini, sekarang begini, kan begitu ya. Tetapi memang tidak ada satu negara pun yang berpengalaman mengalami hal yang seperti begini. Jadi karena dampak COVID tadi muncullah di situ untuk menangani wabah ini, penyebarannya ada kebijakan pemerintah di negara lain namanya di lockdown ya. Kemudian di kita ada namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Begitu dilakukan itu, ini berdampak kepada perekonomian kita. Dan bukan hanya Indonesia dan semua negara. Berdasarkan data kita di semester triwulan kedua tahun 2020 ini, pertumbuhan Indonesia itu perekonomian itu minus 5,32%. Kemudian banyak negara lain di luar kita ada yang minusnya itu sampai 17 dan 22%. Artinya kita Indonesia masih tekanan kontraksi pertumbuhan ekonomi itu masih belum terlalu sudah negatif, tetapi dibanding negara lain masih cukup baik. Di triwulan ketiga itu juga kita sudah mulai minusnya itu di sekitar 3,49. Di negara lain juga masih di posisi yang lebih tinggi. Kondisi inilah yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana kembali membangun sektor perekonomian ini supaya bisa berjalan dengan baik. Ada dua hal di situ. Pertama dari sisi demand-nya. Demand side ini dari sisi permintaan ini dibangun pemerintah dengan membuat berbagai kebijakan. Jadi kebijakannya macam-macam. Ada untuk membangun daya beli masyarakat ini, konsumsi masyarakat dibangun kembali, itu melalui berbagai bantuan yang namanya PKH, bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, ada kartu prakerja, ada bantuan subsidi upah dan seterusnya. Nah, ini dari sisi membangun permintaan, dari sisi membangun supply-nya, dunia usahanya, pemerintah juga membuat berbagai kebijakan. Di antaranya apa? Kalau kita tadi diceritakan ada insentif perpajakan, ada subsidi bunga, ada restrukturisasi kreditnya, kemudian ada lagi penjaminan kredit, ada lagi penempatan dana pemerintah di bank, baik bank umum ataupun di bank himbara ataupun di bank daerah dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya sektor UMKM tadi bisa terbantu, bisa terjadi pergerakan, dia tetap bisa berproduksi, sementara dari sisi demand-nya ini tetap ada permintaan. Jadi inilah yang menunjang perekonomian. Jadi kalau kita cerita pertumbuhan ekonomi itu dibentuk oleh apa saja? Pertama konsumsi masyarakat,
kemudian belanja pemerintahan, investasi, pembentukan modal tetap bruto, kemudian ekspor dan impor. Dalam masa pandemi ini yang bisa digerakkan apa? Belanja pemerintah dan mendorong bagaimana konsumsi masyarakat itu bisa terjaga. Sehingga kalau mengharapkan investasi mungkin masih jauh waktunya, karena semua negara juga terjadi hal yang sama. Ekspor kita terbatas juga karena negara lain yang mengimpor itu juga mengalami hal yang sama dengan kita. Sehingga memang pemerintah fokus bagaimana membangkitkan kembali daya beli masyarakat dan juga bagaimana sektor usaha ini bisa tetap berproduksi sehingga terjadilah pergerakan ekonomi. Kalau Bapak Ibu sekalian ketahui, UMKM di negara kita ini ada sekitar 64,1 juta. 63,5 jutanya itu, 63,5 juta itu adalah pelaku usaha mikro. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Nani, 61% menyumbang PDB kan gitu. Menyerap tenaga kerja itu 119 juta. Sementara kontribusi terhadap ekspor itu sekitar 14%. Itu tahun 2018 ya, data dari Menko Perekonomian. Jadi sebetulnya sektor ini perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama UMKM ini, bagaimana tetap mereka bisa berproduksi, apakah pinjamannya direlaksasi, direstrukturisasi, sehingga tidak terlalu banyak beban yang harus ditanggung, kan begitu, karena ada pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat, demikian. Oke. Nah, kalau untuk program KUR dan UMI serta pemberian subsidi bunga, pemberian insentif perpajakan, BPUM itu bagaimana Pak progresnya di Bengkulu sendiri? Jadi untuk mempertahankan supaya UMKM ini bisa tetap bergerak, pemerintah memberikan ada yang namanya subsidi bunga. Nah, ini berjalan dari awal tahun lalu, dari pertama kita semester pertama ya. Untuk pinjaman KUR itu pemerintah memberikan subsidi bunga itu 6% 3 bulan pertama, 3% 3 bulan berikutnya. Jadi kalau dia di triwulan ketiga, keempat, berarti triwulan keempat ini itu 3%. Kemudian 6% di awalnya. Jadi kalau dia peminjam KUR sebetulnya, KUR itu bunganya 6%, berarti dia di 3 bulan pertama itu 0 sebetulnya itu. Ini yang pinjamannya KUR. Tetapi kalau yang di luar KUR tadi, itu tetap juga direlaksasi oleh pemerintah sama. Tapi kalau bunganya lebih tinggi tentu yang disubsidi tadi 6 dan 3% 6 di 3 bulan pertama, 3% di 3 bulan berikutnya. Terus pemerintah juga mengeluarkan skema-skema lain. Apa? Ada namanya super mikro. Super mikro ya. Jadi pinjaman di bawah 10 juta, 0 sampai dengan 10 juta, itu sampai dengan Desember itu bunganya 0% kan begitu ya. Dari setelah Desember ini, Januari ke depan nanti itu bunganya mengikuti suku bunga GUR. Jadi skema KUR tadi ditambah lagi ada 0 sampai 10 juta. Kalau di dalam yang sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya itu namanya ultra mikro ya. Ultra mikro ini dikeluarkan skema KUR yang baru 0 sampai 10 itu adalah super mikro. Ini diharapkan dengan adanya dengan situasi pandemi Covid ini seperti kita ketahui, dari 63,5 juta tadi, itu 84% itu UMK itu terdampak terkait dengan pendapatannya. Usaha menengah besar itu 80% juga terdampak. Berapa indikator itu dilihat, apa sih yang dibutuhkan untuk bergerak ini? Salah satu sumber pendanaan modalnya. Karena perbankan pun sebetulnya pada situasi pandemi Covid ini kan juga khawatir menyalurkan kredit. Ya, betul. Kenapa? Wah, ini sektor UMKM-nya nggak bergerak, masyarakat nggak bergerak nih. Mau ngasih kredit takut berisiko kan begitu. Pemerintah melalui program PEN tadi, Pemulihan Ekonomi Nasional, mengalokasikan 695 triliun. Salah satunya apa? Penjaminan. Jadi bank diberikan bisa memberikan modal kerja, sharing risikonya dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. Itu dialokasikan. Malah sekarang ini ada lagi penempatan dana pemerintah di bank, baik itu Himbara ataupun di bank daerah ya. Itu kayak kita di sini ditempatkan uangnya sekian lebih kurang 200 M, tapi dia harus meleverage kredit itu 400 M, 2 kali lipat. Dan bunganya diharapkan bisa turun 1-2%. Ini yang dilakukan pemerintah untuk mendorong sektor dunia usaha atau UMKM kita bisa bangkit kembali.
menopang perekonomian kita ini sehingga diharapkan tahun 2021 nanti akan pulih kembali. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ismet. Nah, ini tadi pemirsa penjelasan dari Pak Ismet tadi bagaimana program yang dicanangkan oleh pemerintah ya Pak ya, khususnya untuk para pelaku UMKM meskipun di tengah pandemi saat ini untuk mempertahankan usahanya dari program-program tadi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin dari Pak Ismet saya mau bertanya ke Pak Edi Wahyudi ini. Nah, untuk program yang dilakukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam pembinaan program UMKM itu seperti apa Pak Edi? Oke, tadi nyambung seperti yang dijelaskan oleh Bu Nani dan Pak Ismet ya. Tadi intinya bahwa kita tahu tadi disebutkan bahwa UKM ini memegang peranan penting di Indonesia. 60% PDB Indonesia itu dari UKM. Ketika masa pandemi ini, kita ambil framework di masa pandemi aja ya. Ketika masa pandemi ini seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ismet, semua tertekan. Nah, pemerintah berkepentingan untuk menjaga, kan tadi seperti dijelaskan Pak Ismet, supply demand-nya terjaga. Masyarakat mesti terjaga agar pertumbuhan ekonominya juga tidak, meskipun turun diharapkan, tapi tidak terlalu turun. Ya, salah satunya beberapa insentif yang dijelaskan Pak Ismet tadi. Nah, kami ya di Direktorat Jenderal Pajak seperti diketahui Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Pajak ini tugasnya mengumpulkan keuangan negara. APBN sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk pembangunan negara ini 80%-nya adalah dari sektor perpajakan, which is di mana ya pajak itu adalah bersumber dari salah satunya dari teman-teman UKM ini. Nah, sekarang kalau kondisi ekonominya tadi seperti dijelaskan Pak Ismet sedang tertekan ya, maka pemerintah tadi mengeluarkan beberapa insentif ya. Insentif tujuannya tadi agar demand masyarakat yang tadinya turun bisa diperbaiki. Turun tapi diharapkan tidak terlalu turun. Demikian juga untuk suplainya, salah satunya dari teman-teman UKM. Kita tahu teman-teman UKM juga sedang melalui tekanan karena tadi kan ada PSBB ya. PSBB orang tidak bisa bergerak ya karena memang betul-betul dibatasi. Otomatis pertumbuhan ekonominya dan ekonomi UKM pasti juga akan mengalami penurunan. Nah, kami di Direktorat Jenderal Pajak ya concern benar terkait hari ini. Kenapa? Tadi 60% PDB-nya itu dari UKM. Pajak sumber penerimaannya juga salah satunya dari setoran pajak di UKM juga ada. Nah, kalau ekonomi tertekan ya, pajak tertekan karena ekonominya sedang turun, di samping pemerintah memberikan insentif yang tadi seperti dijelaskan, kita harus memastikan bahwa insentif itu betul-betul bisa dieksekusi dan dimanfaatkan. Seperti tadi Bu Nani jelaskan bahwa salah satu tujuan pemerintah adalah betul-betul bisa dimanfaatkan insentifnya dan harapannya ekonomi UKM juga tidak mengalami penurunan. Nah, kami di Direktorat Jenderal Pajak ada program yang tadi seperti disampaikan Bu Nani, yang Business Development Service. Tujuannya tadi sudah disampaikan bahwa kita ingin memastikan betul-benar teman-teman UKM ini memiliki akses. Akses tadi seperti dijelaskan, akses pasar, permodalan, dan bahkan kita ingin memastikan bahwa insentif yang tadi dijelaskan oleh Pak Ismet betul-betul bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM. Sehingga tadi supply-nya bisa terjaga, demand-nya juga terjaga. Nah, kami di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memang memiliki sedikit program yang tujuannya sebetulnya mempertajam. Kita paham betul tadi seperti yang dikatakan Bu Nani dan Bapak Ibu sekalian juga mengerti bahwa kelemahan UKM ini salah satu tadi aksesnya, permodalannya. Nah, kita memastikan betul bagaimana ini betul-betul bisa dieksekusi. Nah, salah satu contoh yang kita kerjakan agak berbeda dengan program yang ada adalah kita lakukan BDS program ini tapi secara berkelanjutan. Maka kita ada namanya program Bela UKM. Program ini sebetulnya agak sedikit berbeda dengan Business Development Service yang ada. Kita tahu bahwa UKM ini kadang-kadang meskipun diberikan coaching pelatihan, tapi biasanya habis pelatihan selesai. Mereka butuh nih pelatihan yang berkelanjutan. Bagaimana caranya memanfaatkan program-program yang sudah diberikan pemerintah. Bagaimana caranya bisa memanfaatkan beberapa pelatihan terkait misalnya untuk mengembangkan bisnisnya, membuka pasarnya,
membuat konten-konten digital, karena sekarang kan arahnya ke digital, itu bisa dimanfaatkan dengan baik karena orang kan di rumah ya, di rumah tidak bisa bergerak, offline-nya nggak ada gitu, jadi dia harus dilakukan secara online. Nah ini kami fasilitasi, tapi yang kita lakukan berkelanjutan dan kita tahu betul UKM ini jumlahnya banyak banget ya, puluhan juta ya. Di Kanwil ini pun jumlahnya banyak sekali. Nggak mungkin kita tangani sendirian ya, tangani sendirian karena UKM ini tidak bisa ditangani sendirian. Dia harus dilakukan secara Indonesia. Maksudnya gimana? Seluruh komponen masyarakat di Indonesia, seluruh KL, kementerian lembaga mesti bersatu padu dengan melakukan kegiatan membina secara bersama-sama berkelanjutan. Nah makanya kita ada program Bela UKM itu, intinya kita memberikan pelatihan selama 3 bulan. Ya, 3 bulan supaya tadi program ini bisa dieksekusi dengan baik dan UKM minimal di masa pandemi ini ekonominya meskipun mengalami penurunan mereka tetap bisa tumbuh. Dan kedua harapan kami mereka tetap bisa survive. Karena apa? Karena kita harapkan juga yang terakhir bahwa tidak terjadi PHK di situ. Ya kan? Kan harapan kita supaya tidak terjadi PHK. Kenapa? Kita harus menekan itu karena negara ini sedang mengalami kesulitan. Program kita fokusnya ke sana. Itu Mbak kira-kira. Ya baik, terima kasih Pak. Nah ini kalau untuk program DJP Bela UMKM dilaksanakan itu mengapa Pak dengan menggandeng dari pihak luar? Tadi karena memang jumlah UKM kan sangat banyak. Tidak bisa dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri karena resourcesnya juga tidak banyak dan pasti tidak optimal. Dan kita ketahui bahwa semua kementerian lembaga di Indonesia sama-sama memiliki pembinaan UKM. Alangkah indahnya kalau program ini yang sama-sama dibiayai oleh APBN, kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Maka kita menggandeng BUMN, kita menggandeng di tempatnya Pak Ismet, kita menggandeng di Bea Cukai, kita menggandeng di semua kementerian lembaga di Indonesia ini yang memiliki program UKM. Ayo kita sama-sama bicara dan mensinergikan programnya. Agar apa? Tadi insentif yang sudah diberikan pemerintah dapat dieksekusi dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik. UKM-nya kalaupun turun mungkin tidak turun-turun amat dan kita harapkan masih tetap bisa bertahan dan tumbuh dan yang paling penting lagi PHK itu betul-betul bisa kita kurangi. Gitu kira-kira sehingga kita baru bekerja sama secara bersinergi dengan beberapa kementerian yang lainnya. Iya, betul, ini saling bersinergi ya Pak ya untuk sama-sama tadi menekan angka PHK tadi Pak ya Pak. Avenger aja para hero itu sekarang kan mereka bersinergi, nggak main sendiri-sendiri kan. Betul. Konsepnya sama seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Edi. Nah ini kita kembali lagi ke Ibu Nanik Triwahyuningsi pemirsa. Nah ini tadi Bu banyak sekali ya program yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga untuk membantu para UMKM nih khususnya di masa pandemi saat ini. Nah, saya mau tahu dong Bu, kenapa sih KPP Harga Makmur tertarik sekali untuk membina para UMKM kita? Terima kasih Mbak. KPP Harga Makmur membina UMKM karena memang UMKM ini potensial. Jadi kalau kita kembali lagi ke data BPS yang dirilis tahun 2019, jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu itu totalnya ada 195.000 UMKM. Sedangkan UMKM yang terdaftar di wilayah kerja kami yaitu di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Muko-Muko itu ada 57.000 UMKM atau sebesar 24% dari total UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Sedangkan kalau kita lihat di basis data kami, Mbak, UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak itu di tahun 2018 itu ada 12.000. Meningkat di tahun 2019 itu ada 14.000. Jadi meningkat 2.000. Sementara di tahun 2020 itu dia menjadi 15.600, meningkat 1.600. Sedangkan dari penerimaannya juga ada peningkatan. Jadi seiring dengan peningkatan NPWP, penerimaan pajaknya juga meningkat. Dari di tahun 2018 itu ada 24 miliar, di 2019 25 miliar, dan memang di tahun 2020 karena ada pandemi dan ada insentif yang diberikan kepada pemerintah untuk UMKM, maka penerimaan jadi 16 miliar. Nah itu artinya penerimaan dari sektor UMKM atau yang kita kenal biasanya dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
itu sekitar 5% dari total penerimaan kami. Dan selisihnya kan besar kalau dilihat dari jumlah UMKM yang seharusnya terdaftar yaitu 57.000, sedangkan yang terdaftar NPWP-nya baru 18.000. Karena memang UMKM sebagai usaha rumah tangga ya, mereka memang kepatuhannya cenderung kurang dibandingkan yang karyawan, di mana mereka white holding sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Kalau di sini memang dibutuhkan kesadaran akan kepatuhan perpajakan. Maka dari itu kami berusaha supaya UMKM yang telah kami bina melalui program BDS itu bisa menjadi juru komunikasi kami. Jadi bisa menjadi penengah. Ayolah kita lakukan kewajiban perpajakannya, karena yang dituntut dari UMKM ini sebenarnya bukan nominal pembayaran pajaknya, tapi peran serta mereka dalam ikut serta untuk pembangunan negara. Jadi kecil-kecil tapi kalau banyak lama-lama terkumpul juga jadi banyak juga ya Mbak ya. Iya. Karena kurang dari 50% ternyata, dan kalau kita seperti yang dibilang Pak Edi tadi, kalau kita harus merangkul semuanya itu butuh tenaga yang sangat besar juga. Jadi selain kita kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang ada, kita juga mencoba untuk UMKM yang sudah kita bina ini, yang sudah kita kerjasama, bisa mengajak teman-temannya sesama UMKM untuk ikut mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Itu Pak. Oke, baik. Nah, untuk fasilitas nih Bu, ini fasilitas apa saja sih Bu yang diberikan oleh DJP kepada UMKM? Jadi pemerintah ini memang memberi perhatian lebih ya Mbak. Banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada UMKM. Yang pertama, kemudahan perhitungan pajak. Jadi kalau UMKM tarifnya itu hanya 0,5% dari omset. Dengan begitu UMKM nggak usah terlalu membuat pembukuan, jadi hanya pencatatan aja. Dan tarifnya sangat kecil sekali, 0,5%. Kita bayangkan sama dengan untuk wajib pajak orang pribadi, tarifnya 5%. Untuk badan 25%. Jadi UMKM memang diberi kemudahan hanya 0,5%. Harapan pemerintah UMKM hanya untuk ikut serta berperan dalam pembangunan. Yang kedua, kemudahan pembayaran. Jadi kalau WP yang lain pembayaran dia harus membuat kode billing untuk melakukan pembayaran, untuk UMKM begitu dia bayar di ATM, kode billing akan langsung tercreate. Jadi dia cukup memasukkan kodenya sama bulan dan NPWP aja, tidak perlu bikin kode billing lagi. Langsung bisa membayar di ATM. Yang ketiga, kemudahan pelaporan. Untuk UMKM itu begitu dia bayar tiap bulannya sudah dianggap lapor. Jadi dia tidak perlu lapor lagi, kecuali yang untuk SPT tahunan 1 tahun 1 kali aja di bulan Maret. Yang keempat ya ini tadi, selama masa pandemi ada insentif dari pemerintah, jadi pajaknya untuk UMKM itu ditanggung pemerintah. Jadi UMKM hanya laporan realisasi saja. Laporan realisasi itu laporan berapa sih omsetnya yang dihasilkan selama bulan ini. Karena pemerintah melindungi UMKM ini supaya mereka tetap bisa bekerja selama masa pandemi ini. Dan laporan realisasinya ini juga sangat mudah Mbak, jadi bisa dilakukan secara online. Asal ada internet aja dia sudah bisa, tidak perlu dia datang ke KPP. Itu mungkin beberapa kemudahan yang diberikan pemerintah untuk UMKM di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bu Nanik. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Bu Nanik Triwahyuningsi dan Pak Edi Wahyudi serta Pak Ismail Saputra. Kita masih akan terus berbincang mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu KPP Arga Makmur Sahabat UMKM. Namun kita akan jeda dulu sejenak Bapak Ibu. Kami akan segera kembali di Selamat Pagi Bengkulu, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak pemirsa, masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu episode kali ini. Pada pagi hari ini tadi kita sudah membahas dengan ketiga narasumber kita, dan tema kita pada pagi hari ini yaitu KPP Harga Makmur Sahabat UMKM. Nah, ini saya mau menanyakan pertanyaan terakhir untuk Pak Edi Wahyudi nih Pak, dari saya mengenai tadi apakah program ini sudah dimanfaatkan secara rata nih Pak oleh para wajib pajak dan calon wajib pajak di lingkungan Provinsi Bengkulu dan Lampung. Oke, kalau dibilang rata tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa ini kan UKM itu banyak banget ya. Jadi intinya kalau dibilang rata pasti belum ya, karena kita belum bisa mengcover seluruhnya. Tapi kita tentunya akan selalu berlanjut ya, kita akan selalu berlanjut bahwa kita akan masuk lagi di beberapa tahun ke depan untuk menyasar-nyasar UKM lagi, sehingga harapan kita agar tadi UKM tetap tumbuh ya, tetap tumbuh di masa pandemi ini. Bahkan kita juga tadi memastikan bahwa insentif ini bisa tereksekusikan baik. Itu harapan kita. Jadi tentunya tadi dikatakan kita harapan kita tentunya merata ya. Cuman kita masih ada dilakukan secara bertahap ya, bertahap tentunya supaya nanti ke depan juga bisa lebih baik dan teman-teman UKM juga bisa merasakan manfaatnya lebih luas. Baik, terima kasih Pak Edi. Nah, ini pemirsa, kita juga ada segmen tanya jawab ini dengan 3 peserta pelaku UMKM di Brow and Sis Cafe yang juga merupakan salah satu UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Nah, ini kita akan mendengar pertanyaan dari masing-masing pelaku UMKM. Oke Kak, 3, 2, 1, action. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Ade Mahaputra dari UMKM Service Kitchen. Kami memproduksi aneka keripik kekinian, yaitu keripik usus ayam dan keripik jamur tiram. Alhamdulillah, saya sebagai peserta DBS DJP Bela UMKM merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program pelatihan dari pemerintah intensif selama 3 bulan dan dimentoring oleh Coach Riwan Abadi beserta tim. Walaupun di masa sulit seperti ini, saya mampu meningkatkan omset penjualan saya selama pandemi ini. Mohon izin bertanya Pak Edi, tentang berkelanjutannya program kedepannya seperti apa ya Pak? Soalnya kami selaku UMKM sangat terbantu sekali dengan program ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya nama Ibu Ernawati dari UKM Jeruk Kalamansi, Khas Bengkulu. Di sini saya ini memperkenalkan ini khas Bengkulu ya. Jadi saya sangat senang sekali untuk ada program dari
Pak Ismet itu ya. Ya, jadi kami mohon gimana untuk ini tindak lanjutnya, ada untuk Danakur itu bagaimana caranya, atau waktu yang diberikan berapa lama untuk sudah ini selesai ditutup acaranya itu untuk pengajuan dana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan untuk Ibu Nani ini, Bu. Perkenalkan, saya Nasrul Effendi, saya pelaku UMKM Kopi Bukit Barisan asal Bengkulu Tengah. Untuk saat ini produk kita itu benar-benar menggunakan produk lokal, kopi-kopi pilihan Bengkulu. Alhamdulillah, KPP Pratama Arga Makmur itu dia tidak hanya mengingatkan wajib pajaknya saja, dia juga memberikan semacam pelatihan, mentoring. Bahkan tempat usaha saya itu sudah pernah dikunjungi oleh salah satu perwakilan dari KPP Pratama Arga Makmur, Bu. Di situ kita bisa berdiskusi bagaimana cara mengembangkan usaha, bagaimana strategi dalam menghadapi pandemik ini. Pertanyaan saya, Bu, saya kan jauh, Bu, posisi saya di Bengkulu Tengah, cukup jauh lah dari kantor Pratama Arga Makmur yang di Anggut, Bu. Dan sehari-hari saya sibuk dengan kerjaan Ibu, dari produksi, bahkan pengemasan, penjualan, walaupun sudah dibantu karyawan, saya juga terlibat langsung dari semua tahapan, Bu. Jadi saya sangat sedikit waktu untuk bisa berkunjung ke kantor gitu, Bu. Adakah fasilitas dari KPP Pratama Arga Makmur yang bisa saya manfaatkan, Bu? Jadi saya tidak harus ke kantor, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Iya, tadi pertanyaan dari ketiga peserta pelaku UMKM kita. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab tadi pertanyaan dari Mas Ade Mahaputra tadi dari Service Kitchen ini. Untuk Pak Edi, pertanyaannya saya ulang, Pak. Keberlanjutan program ini bagaimana ke depannya? Karena tadi yang dirasakan oleh Mas Ade bahwa mentoring seperti ini sangat terasa manfaatnya untuk UMKM apalagi di kala pandemi saat ini. Silakan Pak Edi. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya Mas Ade atas Anda sudah mengikuti program ini dengan baik, dan harapan saya tentunya kita semua usahanya betul-betul selalu lancar gitu ya dan tumbuh. Nah, tadi dikatakan bagaimana kelanjutannya, tentunya kita akan melanjutkan program ini. Jadi kita sudah siapkan untuk tahun 2021 ya. Intinya bahwa teman-teman yang sudah memanfaatkan program ini di tahun 2020 tetap kita ikutkan ya, kita ikutkan di 2021 meskipun mungkin tidak ikut coachingnya, tapi kita ikutkan di programnya. Harapannya apa? Supaya teman-teman UKM tetap bisa mengikuti bagaimana mengembangkan bisnisnya secara lebih baik. Dan yang paling penting kedua, harapan saya dan kita semua, networknya terbangun. Semakin banyak network, harapan kita usahanya harusnya akan semakin berkembang. Nah, itu yang kita inginkan, sehingga ada dua, teman-teman bisa tetap menjaga agar usahanya tetap maju ya, karena tetap bisa mengikuti mentoring dari kita. Kemudian bisa juga nanti memanfaatkan insentif yang sudah disiapkan pemerintah lagi gitu, insya Allah mungkin ada lagi. Dan yang paling penting Anda diharapkan bisa membangun network yang lebih luas. Terakhir, harapan kami teman-teman UKM ini bisa juga memanfaatkan ilmu yang sudah diperoleh untuk memberikan ilmunya kepada orang lain. Ya, harapan sehingga return efeknya terasa. Tidak hanya untuk UKM yang sekarang ikut saja, tapi juga bisa menularkan kesuksesannya untuk teman-teman UKM lainnya. Sehingga Indonesia harapannya lebih berkembang. Jadi insya Allah kita tetap lanjutkan ya. Dan harapan kita akan lebih banyak lagi UKM yang bisa seperti Mas Ade. Gitu. Baik. Selamat Mas Ade, makasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Mas Ade. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Ernawati. Beliau merupakan pelaku usaha sirup jeruk kalamansi, dan ini pertanyaan untuk Pak Ismet. Nah, ini saya ulangi Pak pertanyaannya, bagaimana mekanisme pengajuan KUR dan apakah ada batasan waktu terkait pengajuan KUR dan fasilitas lainnya? Lalu untuk tahun 2021 nanti kelanjutannya akan seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih Bu Ernawati yang telah bertanya tadi. Jadi terkait dengan program pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional kita, sebetulnya di tahun 2020 ini di masa
Tadi banyak kebijakan yang direlaksasi oleh pemerintah. Di antaranya terkait dengan penyaluran KUR. Sebelum saya jawab ke ininya ya, bagaimana persyaratannya. Ada di situ penundaan angsuran pokok ya sampai dengan 31 Desember, kemudian subsidi bunganya, kemudian juga ada penciptaan skema KUR baru yang tadi saya sampaikan adalah super mikro. Yang persyaratannya pun juga bagi ibu-ibu rumah tangga yang atau orang yang di PHK bekerja untuk memulai usahanya. Terus di tahun ini juga pemerintah melakukan perbaikan ya terhadap Permenko nomor 8 tahun 2019 itu menjadi Permenko nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman skema KUR. Ini ada beberapa skema KUR ya di dalam Permenko nomor 15 tahun 2020, yaitu ada KUR super mikro, kemudian yang kedua adalah KUR mikro, yang ketiga KUR kecil, kemudian ada KUR khusus, kemudian ada KUR buat TKI. Jadi tergantung kita di mana mau mengakses itu. Kalau dia super mikro itu 0 sampai dengan 10 juta, kemudian KUR mikro itu sampai dengan 10 juta sampai dengan 50 juta, kemudian KUR kecil itu 50 sampai 500 juta, KUR khusus 0 sampai 500 juta, kemudian KUR TKI itu 0 sampai 25 juta. Terus bagaimana dengan tengah waktunya? Kalau yang dia di KUR mikro itu maksimum 3 tahun, kemudian KUR kecil itu maksimum 4 tahun. Nanti bisa dilihat untuk persyaratannya juga adalah usaha itu sendiri, dan nanti ada juga yang menyesuaikan dengan ketentuan dari perbankan yang bersangkutan. Terus dari skema KUR ini sebetulnya perkembangan di tahun 2020 ini berdasarkan data kami di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini melakukan monitoring terkait dengan penyaluran KUR ini, karena kita menyediakan basis data sebetulnya namanya Sistem Informasi Kredit Program. Jadi semua UMKM yang melakukan pinjaman itu di perbankan itu sebetulnya di data kita terrecord, karena semua perbankan itu melalui pusatnya itu menyetorkan data peminjam tadi by name by address ke dalam sistem kita, sehingga kita memonitor benar nggak KUR ini diberikan tepat sasaran. Jadi kita sampling juga. Jadi satu periode kita sampling di mana KUR itu diberikan, bagaimana dampaknya kepada usahanya dan seterusnya. Jadi berdasarkan data kami nih sebetulnya Bu, di tahun ini walaupun di masa pandemi COVID ya, di triwulan pertama itu data yang mengakses KUR itu ada sekitar 14.500-an. Di bulan November itu sekarang ada 52.000. Jadi nambah UMKM yang mengakses KUR itu sekitar 38.000. Artinya sebetulnya walaupun kita dilanda pandemi COVID di Bengkulu ini, UMKM tadi tetap tumbuh itu. Kalau lihat datanya ya, artinya yang meminjam, yang bergerak tadi. Tapi memang iya, kalau untuk kita lihat di Sumatera, kalau tadi saya cerita di awal itu pertumbuhan ekonomi kita tuh minus secara nasional tuh 3, sekian di triwulan ketiga, di Bengkulu ini kita minusnya 0,09. Yang di Sumatera ini mungkin triwulan ketiga itu termasuk yang paling rendah ya dibanding provinsi lain. Artinya sebetulnya Bengkulu UMKM-nya kayaknya mulai tetap bergerak ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat nanti pertanyaan Ibu tadi tahun 2021 gimana? Masih tetap ada KUR ini. Jadi memang pemerintah concern memulihkan ekonomi ini melalui salah satunya menggerakkan UMKM tadi. Karena ini sektor yang paling besar, 63% itu di situ. Pelaku usaha kita ini dan menyerap banyak tenaga kerja sebetulnya, walaupun banyak itu adalah sektor-sektor informal. Jadi begitu Ibu ya. Jadi nanti tahun 2021 ya, kalau udah selesai mungkin kalau Ibu akses KUR kemarin atau kalau belum akses masih modal sendiri, ya silakan saja nanti datang ke perbankannya. Dan malahan kita di saat ini penempatan dana pemerintah pun ada juga. Jadi Ibu lihatnya nanti mau skema yang mana kan begitu. Tapi kalau menurut saya sih ya KUR ini bunganya rendah sih 6%. 6% itu tanpa biaya lain-lain ya. Maksudnya tidak ada provisi, terus notaris begitu ya. Ini sebetulnya bantuan luar biasa, karena kalau komersialnya mungkin lebih dari 13 atau bisa 16%. Jadi mungkin silakan dimanfaatkan. Hubungi perbankan di daerahnya masing-masing, apakah di mana Ibu mau buka kalau mau butuh permodalannya ya. Karena kalau prediksi saya ke depan ini, kalau lihat dari pertumbuhan ekonomi Bengkulu minus 0,09,
Terus kalau kita lihat lagi nanti ke depan vaksin sudah datang ini tadi malam itu kan, artinya nanti sudah ada dokter-dokter yang divaksin, kemudian nanti periode berikutnya ya mudah-mudahan ekonomi kita bisa pulih tuh. Usaha-usaha tadi itu seperti jamur keripik jamur, ada lagi jeruk kalamansi, ada kopi. Saya rasa ini kan ke depannya akan berkembang lah. Apalagi kayak kopi ini lifestyle ya, kayak jeruk kalamansi juga orang sekarang pandemi Covid ini pada nyari minum jeruk itu. Karena salah satu untuk meningkatkan imun tubuh katanya begitu ya. Nah, saya sendiri di rumah ya makan madu pakai jeruk itu Bu. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu bisa akses kalau belum punya mengakses permodalan. Mungkin itu. Iya baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya Bu ya. Ya. Dan tadi kita sudah menerima juga pertanyaan dari Pak Nasrul Effendi, ini dari Kopi Bukit Barisan, dan ini pertanyaannya ditujukan untuk Bu Nanik. Nah, ini saya ulang pertanyaannya Bu, dengan lokasi yang jauh dari kantor, sementara Pak Nasrul ini setiap harinya bekerja untuk memasarkan kopi ini. Nah, ini pertanyaannya, apakah KPP Arga Makmur memiliki fasilitas pelayanan yang bisa dimanfaatkan tanpa harus datang ke kantor? Nasrul, pertanyaan Bapak ini menjadi bukti bahwa Bapak peduli dengan pajak ya. Bagaimana Bapak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pak Nasrul karena menjadi binaan UMKM dari KPP Arga Makmur, pasti Pak Nasrul sudah tergabung dalam WhatsApp group. Nah, itu bisa dimanfaatkan, Pak. Selain itu kita juga punya 10 layanan online. Jadi Bapak bisa telepon ke 10 saluran itu ataupun WhatsApp. Untuk kalau Bapak masalah teknis kepingin langsung berhubungan dengan AR-nya, Bapak bisa melalui Linktree. Alamatnya di Linktree KPP 328. Nanti Bapak akan dipandu di situ sampai ke kecamatan, karena wilayah Bengkulu Tengah ya Pak ya, Bengkulu Tengah itu nanti akan ada airnya yang menguasai kecamatan tersebut apa. Jadi Bapak perlu tahu nama akun representatifnya Bapak siapa. Akun representatif itu adalah pegawai di KPP kami yang bertugas memang memberikan bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Bapak bisa memanfaatkan saluran-saluran tersebut dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik. Itu Pak. Iya, baik. Tadi ketiga pertanyaan dari peserta UMKM kita sudah dijawab dengan jelas dan sudah diterima dengan baik ya Pak ya jawabannya tadi. Nah, ini kita mungkin sudah di segmen terakhir Ibu Bapak. Nah, saya mau mendengar mungkin dari Ibu Nanik dulu pesan dan harapan mengenai UMKM dalam taat membayar pajak nih Bu. Jadi harapan kami UMKM tidak perlu lagi takut dengan Direktorat Jenderal Pajak, juga KPP Pratama Arga Makmur, karena kita di sini juga memberdayakan UMKM. Kami ingin tumbuh bersama, pertumbuhan penerimaan pajak juga berbarengan dengan pertumbuhan usaha dari UMKM. Banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung produktivitas UMKM. Itu Mbak. Baik, mungkin Pak Edi bisa menyampaikan Pak pesan dan harapan mengenai UMKM dalam taat membayar pajak. Oke, intinya bahwa Bapak Ibu sekalian di masa pandemi ini ya, yang penting Bapak Ibu tetap semangat ya, semangat supaya usahanya tetap berjalan. Harapan kami justru sebetulnya di tahun ini pemerintah memberikan insentif, artinya membebaskan pajak dari UKM. Itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, dengan demikian harapannya pelaporannya juga tetap jalan gitu ya, sehingga kepatuhan teman-teman ini bisa meningkat. Dan harapan kami Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti program Bela UKM, kita bisa lanjutkan nanti tahun depan, dan saya ingin peran serta Bapak Ibu betul-betul bisa aktif tetap di program ini. Harapannya apa? Supaya UKM yang lain bisa ikut nih seperti Bapak Ibu sekalian, usahanya tumbuh seperti Bapak Ibu sekalian. Kan hebat banget nih di masa pandemi, di mana beberapa usaha lain mengalami penurunan, tapi teman-teman ini justru omsetnya naik. Bahkan dengan demikian mereka tidak melakukan PHK. Bahkan ada beberapa yang menambah karyawannya. Kan luar biasa itu. Dan bahkan ada juga yang nggak memanfaatkan insentif, tapi justru ingin membayar pajak Pak.
Apa intinya? Mereka ingin sedekah buat negara. Nah, itu yang paling penting. Jadi terima kasih, semoga tetap berkembang Bapak Ibu sekalian dan tetap semangat di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin Pak Ismet bisa memberikan harapan. Baik, terima kasih Mbak Zani. Saya dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dan merangkap juga sebetulnya sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Bengkulu ya. Jadi kami dari Kementerian Keuangan, di sini beliau Pak Edi Wahyudi sebagai Kanwil Pajak, juga Bu Nani sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Harga Makmur. Kita dari Kementerian Keuangan sebetulnya concern sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing terkait dengan bagaimana mendorong sektor usaha ini bisa hidup kembali. Bergerak ya, memulihkan perekonomian kita, dan kami selaku perwakilan kami dari Kementerian Keuangan ini dalam memberikan layanan ataupun melaksanakan tugas kita itu memang mudah-mudahan kita selalu istiqomah, penuh integritas, tidak ada yang namanya ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau coaching dengan kita itu terkait dengan UMKM ya, pembiayaan segala macam itu tidak ada biaya dan segala macam. Jadi memang Kementerian Keuangan selalu bekerja itu dengan penuh ikhlas lah. Jadi kami Kementerian Keuangan di sini berniatnya sebetulnya bagaimana tetap semangat membangun Bengkulu ini supaya ekonominya bisa bergerak lebih baik daripada daerah lain yang ada di Sumatera, sehingga bisa memberikan kontribusi bukan hanya buat diri kita tapi daerah-daerah sekitar kita di wilayah Sumatera ini. Mungkin itu, dan kami harapkan semua usaha Bapak Ibu bisa tetap maju. Kalau belum ada akses permodalan, ada akses permodalannya. Kalau ada hambatan nanti bisa kabari kita. Kita juga bersinergi dengan OJK yang selaku pengawas perbankan ya, Otoritas Jasa Keuangan, dan ini memang sudah kita lakukan dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini pemirsa, tidak terasa ya, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita di Selamat Pagi Bengkulu pada pagi hari ini. Tadi kita sudah banyak tadi mendapatkan informasi tadi mengenai perpajakan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dan di segmen terakhir ini artinya kita harus pamit undur diri Ibu dan juga Bapak yang hadir di sini. Tapi pemirsa, yang perbincangan kita tadi itu adalah menjadi sesuatu yang dapat kita ambil pelajarannya untuk pemirsa di rumah dan juga rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih tadi untuk Bu Nani Triwayuningsi sebagai Kepala KPP Pratama Harga Makmur, dan juga untuk Pak Edi Wahyudi, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dan juga Pak Ismet Saputra, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Mas Hade Mahaputra dari Service Kitchen, dan juga Ibu Ernawati Sirup Jeruk Kalamansi, dan juga Pak Nasrul Effendi dari Kopi Bukit Barisan. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kita, dan Direktorat Jenderal Pajak ini mengemban amanah yang cukup berat ya untuk mengumpulkan uang pajak yang sangat besar, karena seperti kita ketahui pemirsa bahwa pajak ini merupakan sumber pendapatan utama di negara kita nih, yang juga negara kita ini membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur dan untuk mesejahterakan seluruh rakyat. Dan juga lebih dari itu, negara pun saat ini hadir di pandemi demi untuk menjaga keberlangsungan usaha para UMKM yang ada. Dan mari kita dukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Saya Zani Azari beserta narasumber dan kerabat mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang,
uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.